Pro 1 RRI Sintang dipancar luaskan dari kawasan Jalan YC Bangurai, Sintang. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat sore juga penonton YouTube RRI Sintang karena saat ini disiarkan secara langsung juga alias streaming YouTube RRI Sintang dan di 102,5 MHz. Seperti biasa di Senantang Sore Klinik Pro 1 setiap hari Jumat sore kita akan bahas mengenai kesehatan. Nah, kali ini PMS atau penyakit menular seksual. Ini adalah penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Dan seperti apa penularannya, seperti apa hal-hal yang bisa membahayakan seseorang yang bisa saja terjangkit penyakit menular seksual ini. Kami sudah hadirkan expertnya tentunya di kesempatan sore hari ini dari Puskesmas Tanjung Puri Sintang. Yang pertama, Dr. Florentina Marisa. Ya, Selamat sore dokter. selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik, Oke. Sedang bertugas hari ini? tadi pagi ya bertugas. Tadi pagi iya ya. Sekarang sudah usai tugasnya? Sudah. Sekarang sudah bertugas di udara ya. Iya, Baik, berikutnya adalah Ibu Sumarni M. Kep. Ya, selamat sore. Sore. Ibu cantik Bung sekali Rama. sore ini. Terima kasih. Sehat ya Bu ya? Puji Tuhan sehat. Oke, berikutnya ada Ibu Wahyuni FSKM. Selamat sore Ibu. sore. Ini sudah beberapa kali juga kita bertemu ya di sini ya Ibu ya. Iya, Oke, kalau boleh tahu F-nya ini apa itu? Apa ya, Bu Wahyuni? Wahyuni Fatimah, Ibu Wahyuni Fatimah. Iya. Saya panggilnya Ibu Wahyuni apa Ibu Fatimah nih? terserah. Baik, ketiga narasumber sudah siap ya untuk memberikan informasi-informasi seputar infeksi menular seksual. Ini sebuah perilaku seksual. Apakah hanya perilaku seksual yang menyimpang atau yang sebenarnya yang dilakukan yang bisa menularkan infeksi menular seksual ini? Dokter boleh dijelaskan terlebih dahulu untuk infeksi menular seksual ini seperti apa dokter? Iya, baik. Jadi terima kasih ya. Jadi sore ini kami dari Puskesmas Tanjung Puri akan menyampaikan tentang beberapa tentang penyakit menular seksual. Di mana penyakit menular seksual ini yang menular melalui hubungan seksual, baik hubungan seksual yang secara vaginal, anal maupun oral. Jadi tadi seperti yang abang penyiarnya bilang ya. Jadi tidak cuma yang perilaku perilaku seksual yang menyimpang, tetapi juga yang kondisi artinya normal. Normal ya? Ya. Jadi tidak hanya melalui hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagai jarum suntik dengan penderita yang sudah terinfeksi. Bisa juga infeksi ini ditularkan dari ibu hamil ke janin, jadi tertular itu selama kehamilan atau saat persalinan. Jadi ini sebenarnya tertularnya itu dari aliran darah atau seperti apa sih dok? Kalau dari maksudnya ini yang mana? Yang Virusnya yang sudah ada di orang tersebut. Karena tadi kan transfusi darah ini menjadi salah satu ya penyebab bisa menularnya infeksi ini. iya. Jadi kalau pada yang penularannya melalui transfusi darah itu misalnya seperti penyakit hepatitis ya. Hepatitis B maupun hepatitis C ataupun seperti HIV. Oh jadi tidak semua penyakit menular seksual ini yang bisa menular melalui transfusi tadi? Iya. Begitu ya? Tidak semua. Jadi ada beberapa yang menularnya melalui transfusi darah, ada juga yang melalui hubungan seksual secara langsung. Maupun tadi seperti yang saya jelaskan dari ibu ke janin. Jadi selama kehamilan dia tertular karena aliran darah ibu ini kan mengalir ke janin selama kehamilan. Iya, jadi itu juga bisa menularkan penyakit menular seksual pada bayi. Oke, dokter ternyata infeksi menular seksual ini juga ada bermacam-macam tadi seperti yang dokter juga Iya. sebutkan tadi ada salah satunya hepatitis seperti itu. Iya. Seperti apa yang lainnya? Kalau yang saya jelaskan yang paling sering saja ya, yang terjadi yang paling sering, yang pertama itu seperti gonore atau pasien itu paling sering bilangnya taunya kencing nanah. Oh. Jadi datang ke puskesmas dengan keluhan, kalau pada laki-laki itu paling sering dengan kencing nanah dok, dia bilang kayak gitu. Kalau pada perempuan itu seringnya bilangnya keputihan. Jadi ini untuk gonore sendiri atau kencing nanah ini dia disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu Neisseria gonorrhoeae.
gejalanya itu keluar nanah dari penis atau vagina. Itu pada laki-laki biasanya dia nyebutnya kencing nanah, kalau pada wanita biasanya lebih sering dia nyebutnya keputihan. Oh begitu. Jadi kondisinya itu memang benar-benar mengeluarkan nanah seperti itu. Iya. Oh. Kemudian ada nyeri saat buang air kecil dan menimbulkan infeksi di bagian tubuh yang lain. Kadang itu pasiennya sampai demam biasanya. Kadang-kadang sampai demam, bisa juga tidak terjadi demam. Jadi tergantung kondisi tubuh pasiennya juga. Oke. Kita bahas yang ini dulu ya, Dok ya. Ini bisa sembuh, Dok? Kalau diobatin dengan tuntas bisa sembuh. Obatin dengan tuntas. Iya. Maksudnya kayak gimana tuh? Ya artinya setelah ini kan artinya pasien ada gejala ya, kemudian datang ke puskesmas, nanti kita obatin. Kita obatin tidak hanya mengobati pada pasiennya saja, tetap kita tanyakan apakah pasien ini hubungan seksualnya bagaimana. Jadi artinya partner seksualnya, Itu juga diobati? iya harus kita screening juga untuk partner seksualnya. Bila partner seksual tidak diobatin, pasien sembuh, kemudian berhubungan lagi dengan partner seksual yang sudah terinfeksi, jadi pasien ini bisa terinfeksi kembali. Oh. Iya, jadi pengobatannya harus tuntas. Artinya harus di tracing juga ya, Dok ya? Iya. Oke. Itu untuk yang pertama tadi yang namanya kencing nanah. Jadi ada nyeri juga gitu. Iya. Buang air kecil saat buang air kecil ya, Dok ya? Iya, Ini saat buang air nyerinya hanya saat buang air kecil atau terus-menerus ketika infeksi tersebut? Ke paling sering sih pada pasien kalau sudah lanjut ya, itu tanpa buang air kecil pun biasanya nyeri. Kadang pasien sampai tidak bisa tidur biasanya. Wow. Tidak bisa tidur malam, katanya nyeri sekali. Serem juga, Dok ya. Oke. Nah, ini ada namanya tadi gonore atau kencing nanah. Ini dari Ibu Sumarni dan Ibu Wahyuni ada tambahan sedikit mungkin dari yang pertama ini atau memang sudah dilengkapi tadi oleh dokter atau kita mau ke macam yang lainnya? Boleh. Silakan Bu Sumarni. Ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan ketika infeksi menular seksual ini terjadi kepada seseorang selain kencing manis apa? Kencing nanah. Kencing nanah ya. Seperti yang udah dipaparkan Dokter Ica, ini udah cukup jelas. Maksud saya udah cukup udah cukup luas. Saya rasa bisa berganti ke tema lain. Tetapi yang mungkin sedikit perlu diketahui, gonore itu biasanya lebih familiar orang tuh mengenalnya GO. Apa tuh? GO itu tadi yang kencing nanah tuh. GO singkatannya GO. Jadi sebenarnya orang tuh lebih familiar, oh iya GO gitu, kencing nanah gitu. Nah, itu apa namanya? Untuk kasus di tempat kita dari tahun sebelumnya, dari tahun 2021 ya, yang mundur ke belakang 1 tahun, kunjungan pasien dengan infeksi menular seksual secara keseluruhan, apakah hepatitis B? Ini tidak hanya kencing nanah ya? Ya, apakah kencing nanah atau GO tadi, itu diperkirakan jumlahnya itu sekitar kurang lebih 60-an. 60 orang? Ya. Dari tahun? Itu 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang. Itu hanya untuk Kabupaten Sintang atau luar untuk yang kabupaten? berkunjung ke puskesmas kita. Oh, begitu. Ya. Kemudian data dari Januari sampai 2 Maret kemarin yang melakukan pemeriksaan dan terindikasi menderita infeksi menular seksual itu 9 orang. 9 orang di mana sipilis itu ada 4 orang, kemudian untuk HIV itu ada yang memeriksa ke kita itu ada 3 orang reaktif ya, kita berbicara kalau di puskesmas reaktif karena untuk HIV ini kan nanti dia akan pemeriksaan ke rumah sakit, hasilnya seperti apa menggunakan tes yang berbeda gitu untuk memastikan. Ini kita bicara data lingkup puskesmas Tanjung Puri saja kan ya? Iya, yang berkunjung ke puskesmas kita itu bukan hanya dari wilayah binaan kita, tetapi ada juga dari wilayah yang lain. Misalnya kayak Sepau, Dedai, kemudian Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk HBsAg positifnya itu atau reaktif itu 1, dan GO itu 1, untuk sampai di 2 Maret kemarin. Itu yang terjaring, belum yang tidak terjaring, misalnya yang diam-diam aja gitu. Itu rata-rata seperti yang dokter tadi katakan nggak, partner seksualnya juga ikut di tracing atau enggak? Ya, biasanya gini, kalau kita apakah itu ibu hamil ataupun tidak hamil ataupun tidak
kondisi-kondisi tertentu misalnya tidak hamil, itu kita tracing pasangannya. Misalnya pasangannya mengantar, langsung mitranya tadi pasangannya itu kita Tes lakukan juga pemeriksaan ya, juga. juga. Tetapi yang menjadi kendala kadang-kadang tidak punya pasangan tetap, begitu. Jadi itu agak sedikit kesulitan, tetapi ya kita edukasi bahwa misalnya punya pacar, mohon pacarnya dites juga gitu. Oke. Ibu Wahyuni ada tambahan tentang data? Kalau untuk data memang kita punya itu memang dari bagian KIA, kebetulan memang yang pemegang KIA kan Ibu Bidan Sumarni, kalau kita di bagian promosi saja. Jadi kalau data ini yang sudah Ibu dipaparkan Sumarni, ya? dari Ibu Sumarni sudah lengkap. Baik dari Ibu Wahyuni apa yang ingin disampaikan untuk awal pembicaraan tentang infeksi menular seksual ini? Iya, kalau kami dari bagian promosi kesehatan, kita lebih menekankan kepada konseling dan pendekatan perilaku. Nah, dengan kedua cara ini kita bagaimana memberikan edukasi kepada generasi muda khususnya, sehingga masyarakat ini tahu apa sih penyakit infeksi menular seksual. Oke. Jadi kita lebih tingkatkan tenaga kesehatannya bisa bekerja sama dengan pemerintah atau instansi terkait dalam rangka memberikan pendidikan seksual sejak dini. Oke. Ya. Artinya ini lebih menarik nanti pembicaraan Ya. sama Bu Wahyuni karena memang besar tantangannya di sini ya Bu Ya. Wahyuni ya. Itu, Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu ya untuk penyakit PMS, infeksi menular seksual, karena hanya baru beberapa saja tadi yang sudah dijelaskan dokter. Boleh kita lanjutkan di macam-macam yang lainnya dokter, silakan. Iya, baik. Jadi kita lanjutkan, yang pertama tadi sudah untuk GO ya, kencing nanah. Yang selanjutnya juga paling sering itu adalah sifilis. Nah, kalau di puskesmas ini sifilis dia sering terjaring karena pemeriksaan pasien yang kehamilan. Nah, jadi itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, memiliki gejala ada luka pada alat kelamin atau mulut. Kemudian pada stadium akhir akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kalau menyebar ke seluruh tubuh ini biasanya bentuknya seperti gatal pada kulit. Oh. Ya. Kemudian saya lanjut dulu ya. Nah, yang ketiga ada human papillomavirus atau HPV. Ini saya rasa tidak asing sih, karena HPV ini sendiri dia disebabkan oleh virus HPV, kemudian menyebabkan kutil kelamin atau disebutnya itu jengger ayam, mirip jengger ayam ya, atau kondiloma. Dan HPV ini yang ibu-ibu paling tahu, dia menyebabkan kanker serviks pada perempuan. Kemudian penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melalui hubungan seksual dengan penderita yang sudah menderita human papillomavirus ini atau jengger ayam ini ya. Kemudian yang berikutnya itu sebutnya ulcus molle, ini disebabkan oleh bakteri. Kalau pasien sering gejalanya, keluhannya itu ada luka atau terdapat bintil-bintil kecil di bagian luar vagina atau penis. Itu kalau ulcus molle. Kemudian yang selanjutnya herpes genital, disebabkan oleh infeksi virus herpes genitalis. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Jadi misalnya pada oral seks juga, misalnya pada pasien dengan herpes genital, kemudian dengan partner seksnya itu melakukan oral seks, jadi bisa terjadi pada herpesnya itu di sekitar mulut bisa terjadi. Gejalanya luka lepuh berisi cairan dan muncul secara berkelompok. Jadi luka lepuh ini dia bisa pecah, mengeluarkan cairan atau darah, kemudian akan membentuk koreng. Itu hanya di mulut atau di bagian tubuh lain? Bisa terjadi pada bagian tubuh lain, tetapi nanti makanya harus ke puskesmas, nanti kita akan bedakan dengan herpes yang lain. Oh ya, herpes ini banyak macamnya seperti itu ya? Iya. Kemudian selanjutnya ada hepatitis B dan hepatitis C. Ini disebabkan oleh virus hepatitis, menyebabkan gangguan hati kronis hingga bisa terjadi kanker hati. Kemudian virus hepatitis ini ditemukan di dalam darah atau di dalam cairan tubuh penderita. Jadi cairan tubuh ini juga dimaksudkan adalah misalnya pada hubungan seksual, jadi dari pada pria dari cairan maninya, atau pada wanita dari lendir-lendir serviksnya itu ya, dari lendir vaginanya itu. Kemudian pada hepatitis penularan terjadi melalui hubungan seksual, bisa terjadi dari jarum suntik yang dipakai bersama. Kemudian dari transfusi darah dan transplantasi organ.
Gejalanya itu biasanya sih pasien sudah dengan keluhan demam, bisa sampai kulitnya menguning, matanya menguning ya, kemudian bisa sampai air kencingnya itu menguning, ada mual, ada sakit perut, pasien mengeluhkan kelelahan yang hebat. Ini ada bedanya dengan penyakit kuning itu, Dok? Ya. Yang hepatitis. Nah, pasien biasa lebih sering menyebutnya penyakit kuning memang. Oh. Nah, jadi kalau misalnya pasien dengan gejala penyakit kuning, pasti kita akan lakukan pemeriksaan untuk hepatitis A-nya, B maupun C. Begitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk HIV atau AIDS ya yang sudah stadium lanjutnya disebabkan oleh human immunodeficiency virus. Jadi virus HIV ya. Dia pada virus HIV ini dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian penularan terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, bisa terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang secara bersama dengan pasien yang sudah terinfeksi ya, ini dimaksudkan. Kemudian dari transfusi darah atau saat persalinan. Untuk HIV sendiri itu dibagi ada infeksi akut, ada infeksi yang kronis. Kalau infeksi akut munculnya 2-4 minggu setelah terjadinya infeksi. Jadi gejalanya itu mirip flu, kelelahan, demam begitu ya, nyeri sendi, sakit kepala, sakit tenggorokan, sehingga sering diabaikan. Jadi mungkin cuma dibilangnya oh cuma sakit flu biasa, dia bilang kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah HIV kronis, nah biasanya sudah ketahuannya itu sudah di tahap kronis, HIV yang kronis. Jadi dia sudah muncul beberapa bulan sampai tahun. Ini biasanya sudah terjadi penurunan berat badan, terdapat batuk yang lama. Batuk lama ini biasanya dia berkorelasi lagi dengan TBC. Karena pada pasien HIV ini kan daya tahan tubuhnya turun ya. Daya tahan tubuh turun, jadi dia mudah tertular untuk TBC itu dia mudah sekali untuk masuk. Jadi biasanya kalau udah pasien TBC, biasanya kami lakukan pemeriksaan HIV. Di situ ketahuan juga biasanya. Kemudian ada diare yang kronis, ada terdapat pembengkakan kelenjar getah bening, dan pasiennya biasanya kelelahan. Kemudian bila sudah AIDS, sistem kekebalan tubuh artinya sudah rusak parah. Gejalanya itu biasanya lebih nampak lagi dia. Pasiennya sudah kurus sekali, kemudian mengeluhkan ada sariawan yang sudah bertahun-tahun, jadi mulutnya itu udah putih biasanya ya. Kemudian ada demam lama, pasiennya bilang kok saya demam terus dok, katanya kayak gitu. Kemudian diare yang kronis, ada infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau di vagina, dan yang berakhir dengan sesak nafas sih biasanya pasien sudah ini. Artinya HIV itu sama AIDS itu sebenarnya ada perbedaannya ya dok ya? Iya, untuk gejalanya saja. Tapi kalau HIV yang sudah terlalu parah itu bisa ke AIDS. Itu. Stadium berapa itu disebut ke AIDS? Tidak ada yang stadium berapa maksudnya, karena kalau kita itu kan biasanya pada HIV sama AIDS ini kan dilihat untuk ada sel T-nya gitu ya. Itu biasanya pasien yang ke rumah sakit itu diperiksakan terus sel T-nya ini, atau biasanya kalau di Sintang sepertinya tidak ada ya, tapi biasanya pasien periksanya ke Pontianak sih dia. Dilihat dari selnya itu. Dokter, dari semua yang disebutkan itu tadi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadi infeksi menular seksual ini, atau semua penyakit ini berbeda cara pencegahannya? Kalau kita kan sekarang berbicara untuk penyakit menular seksual ya. Jadi keseluruhan ya? Iya, jadi sudah pasti dari penularannya tadi kan sudah jelaskan di awal dari hubungan seksual ya. Nah, yang paling penting kita hindari seks bebas. Ya, hindari seks bebas artinya kalau seks bebas ini kan berganti-ganti pasangan, kemudian biasanya terutama kayak pekerja ini ya, pekerja seks ya. Ini kan berganti-ganti pasangan, kemudian mungkin ya cara mainnya atau bagaimana ya, mungkin tidak menggunakan kondom, tidak aman ya. Kemudian sebelum kita berhubungan seksual itu, ayo kenali pasangan seksual masing-masing. Dokter, ini khusus untuk yang apa tadi, jengger ayam ya namanya? HPV itu ya. Sepertinya dari penjelasan dokter itu kayak mudah sekali ya menularnya ya? Iya. Ini apakah dengan menggunakan, mohon maaf, kondom ini juga bisa memproteksi seperti itu? Mestinya sih bisa ya. Dengan kondom mestinya bisa memproteksi. Oke, Bu Wahyuni, ini semua sudah dijelaskan dan ini rumit sekali ya Bu Wahyuni ya. Dan ketika terjadi salah satu kasus seperti ini,
yang dilakukan itu sangat-sangat repot, bukan hanya pasien itu sendiri, tapi tenaga kesehatannya juga repot sekali nih Bu Ayuni. Kalau dari tim Bu Ayuni sendiri nih, selama ini yang dilakukan seperti apa untuk orang begitu paham beberapa nama dari macam-macam PMS ini tadi begitu? Kalau untuk kasus-kasus yang memang sudah positif, istilahnya dia mengidap dari infeksi menular seksual, itu kita mestinya harus kita rujuk ke rumah sakit. Itu ada penata laksanaan kasus IMS secara paripurna. Nah, di sana kan mereka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah memang sudah betul terinfeksi apa tidak. Tapi kalau yang memang belum terjadi, kita bisa memberikan edukasi atau konseling kepada mereka supaya paham tentang penyakit ini. Jadi penyebaran IMS ini seperti apa sih penyakitnya. Jadi kalau yang belum terpapar paling tidak mereka lebih paham dulu. Tapi kalau yang sudah menderita, nah mereka wajib kita berikan pengobatan. Selain pengobatan, mereka juga kita berikan konseling supaya tidak terjadi yang untuk kesekian kalinya. Oke, Bu ini kan hal-hal yang memang sebenarnya penting diketahui untuk mencegah ya, Bu ini ya. Nah, ini apakah sering juga dilakukan edukasi ke tempat-tempat, mohon maaf, tempat dagangnya hal-hal seperti ini begitu, Bu ini? Kalau untuk yang pertama, kalau bagian dari promosi kita itu kita edukasi dulu. Edukasi ini kita sangat berperan penting. Jadi tenaga kesehatan maupun tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya bisa bekerja sama dengan pemerintah tadi memberikan pendidikan seksual sejak dini, khususnya untuk generasi muda. Kalau untuk mereka yang rentan terpapar ini, kita memberikan intervensi. Jadi yang termasuk dalam populasi kunci ini, mereka pekerja seks komersial. Jadi kita kenal dengan PSK, dan itu pengguna narkoba jarum suntik. Selain itu juga remaja sekolah dan para pekerja swasta seperti supir-supir truk atau pengemudi, mereka ini lebih rentan untuk terpapar IMS. Oke. Ya. Kalau ke sekolah-sekolah artinya ini edukasi sering banget dilakukan ya, Bu Ayuni ya. Tapi kalau misalkan ke lapangan seperti tempat yang paling rentan tadi, ya itu kita sering lakukan intervensi ke mereka. Biasa contohnya? Ada screening juga ke mereka. Biasa ke klub-klub malam ada memang dari tim kesehatannya. Biasa mereka ada melakukan kunjungan. Ada juga pemeriksaan juga di sana. Ini yang lebih dikenal dengan razia begitu ya? Apa istilahnya? Screening. Bukan ya? Screening ya? Beda lagi ya? Beda lagi ya? Kita lebih pendekatan, lebih fokus kepada pendekatan secara apa ya? Kalau kayak razia itu kan kesannya kita itu apa ya? Pokoknya menangkap siapapun seperti itu. Tetapi kalau untuk hal-hal seperti ini kita lebih fokus pada pendekatan secara personal gitu, pendekatan secara personal. Karena bagaimanapun juga mereka punya perasaan gitu ya. Kalau kita langsung pokoknya harus diperiksa gitu. Pokoknya harus diperiksa, langsung ditangkap, langsung diperiksa. Kalau kami tidak seperti itu. Jadi lebih pendekatan dan kebetulan juga kooperatif sih. Maksud saya mereka senang gitu menyambut baik program kita. Jadi diundang kita untuk melakukan pemeriksaan gitu. Kemudian ada dilakukan edukasi, kebetulan juga Dokter Ica sebagai tim kita gitu kan. Diedukasi. Jadi enggak menggerbek gitu langsung diperiksa di tempat itu enggak seperti itu gitu. Jadi lebih ke ini pendekatan secara sosial. Oke. Ya. Jadi Bu Sumardi sama Bu Ayuni juga termasuk tim yang biasanya datang langsung ke lapangan ya? Ya, dengan Dokter Ica. Oh, dokter juga ya, dokter ya. Kan kerjasamanya itu di lintas program, nggak bisa hanya sendiri gitu. Oke, saya pengen ceritanya dong Bu Sumardi ketika orang yang datang ke puskesmas memeriksakan diri itu awalnya seperti apa, kemudian apa yang dilakukan di sana, kemudian apa yang diberikan seperti itu, lalu mereka yang datang itu privasinya dijaga nggak sih begitu? Oh banget. Silakan Bu Sumardi. Jadi pada prinsipnya kita bercerita tentang gini ya, biasanya pasien itu datangnya ke poli umum dulu mendaftarkan diri gitu dengan keluhan-keluhan tertentu, apakah itu keputihan dan lain sebagainya. Nah di poli umum dilakukan pemeriksaan oleh dokter screening, biasanya Dokter Ica, ada beberapa dokter di puskesmas kami.
Nah, setelah dilakukan pemeriksaan apakah itu melalui anamnesa dan lain sebagainya, ternyata oh iya ini mengarah ke infeksi menular seksual gitu. Sehingga dilakukan rujukan ke poli IMS untuk memang khusus untuk menangani infeksi menular seksual. Apakah itu dilakukan pengambilan cairan sekret, apakah melalui vagina ataupun cairan dari penis dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga laboratorium melalui darah. Nah, kalau untuk seperti itu privasinya tetap terjaga. Jadi tidak usah khawatir. Karena bagaimanapun juga seorang tenaga kesehatan itu sudah disumpah. Dalam kondisi apapun tidak boleh membocorkan rahasia pasien, sangat privasi. Jadi tidak usah takut kalau misalnya pengen memeriksakan diri, itu udah pasti terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya punya resiko, oh iya pasangan saya, mitra saya mau juga dilakukan pemeriksaan. Biasanya kita yang mendaftarkan di loket pendaftaran, sehingga si klien-klien kita tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa malu gitu kan, dan memotong, istilahnya memangkas alur sehingga tidak perlu lama nunggu gitu kan. Kita daftarkan, kemudian kita ambil rekam medis, janjian, oke, kami sudah menunggu di poli IMS gitu, udah datang. Kita lakukan pemeriksaan lab, udah, kemudian kita lakukan konseling gitu. Kita lakukan konseling, apakah itu terkait banyak hal lah, yang pasti seputar hubungan seks dan lain sebagainya. Kemudian kalau kasus-kasus tertentu biasanya kita kan kerjasama dengan dokter. Oh iya dok, misalnya pasien ini dengan hasil pemeriksaan HIV-nya reaktif. Seperti saya berbicara tadi, karena kita menggunakan rapid. Jadi di puskesmas itu kita berbicara bukan positif negatif, tetapi kita berbicara reaktif ataupun non reaktif. Untuk dikonfirmasi, oh iya dokter merekomendasikan untuk dilakukan rujukan ke VCT. VCT itu di rumah sakit. Dia menggunakan pemeriksaan itu menggunakan rapid yang kelasnya lebih tinggi, R2. Nah di situ nanti ya diperiksa kembali apakah memang benar positif atau tidak, reaktif atau tidak di situ. Termasuk juga di dalamnya untuk infeksi menular seksual lainnya, misalnya sifilis ya Bu ya. Nah kalau sifilis juga seperti itu, dokter biasanya akan merekomendasikan untuk cek titer, dilihat lagi TPHA, virusnya berapa jumlahnya di dalam tubuhnya, terutama pada ibu hamil. Kami lebih sering gitu menjaring pada ibu hamil, karena kalau tidak diobati resiko penularan ke bayinya akan semakin tinggi, bisa misalnya bayinya menderita sifilis juga. Ketika mendapatkan pasien yang sudah dites, kemudian memang sudah fix positif yang dilakukan? Terapi dan edukasi, kalau memang perlu rujukan kita lakukan rujukan begitu. Langsung dirawat di? Enggak. Oh, seperti diberikan obat lalu kemudian itu pada kasus-kasus tertentu ya dok ya, pada kasus-kasus tertentu nanti kan kita melihat tuh dokter Ica misalnya akan melihat tuh, oh iya ini apakah perlu rujukan ke tingkat yang lebih atas atau cukup di puskesmas. Tetapi pada prinsipnya kalau untuk HIV reaktif kita temukan di puskesmas, pasti kita akan lakukan rujukan untuk pemeriksaan darah yang lebih lanjut untuk memastikan apakah benar HIV atau tidak, seperti itu. Oke. Ada mungkin hal lain yang disiapkan oleh puskesmas ketika seseorang yang mungkin aduh malu nih mau datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Adakah hal-hal yang biasanya digunakan seperti konsultasi online atau konsultasi melalui handphone begitu? Kebetulan begini, saya secara pribadi kan suka memantau Mas ya, suka memantau pasien-pasien yang dengan infeksi menular seksual tadi. Saya selalu mengedukasi mereka bahwa kalau untuk mengedukasi oke, tetapi untuk melakukan pemeriksaan itu memang harus datang ke puskesmas. Karena pemeriksaan lab kan kita tidak bisa menerawang ya Mas ya, untuk melihat apa sih jenisnya, apakah misalnya GO, apakah sifilis, apakah HIV, ataupun infeksi menular seksual lain. Karena penyebabnya ini kan beda-beda. Dengan penyebab yang berbeda, otomatis kan tindak lanjut intervensi terapinya itu akan berbeda. Nah, biasanya kalau kami di puskesmas, misalnya pada kelompok-kelompok tertentu ya Mas ya,
Kalau seandainya mereka malu untuk datang ke kita, kami bisa datang ke mereka Oh begitu. dengan catatan, Mm-mm. bisa saja mereka mengumpulkan berapa yang mau diperiksa, berapa sih mau diperiksa gitu kan. Oh iya sekian, misalnya 10, 20, 15, oke kita datang, menyediakan tempat, mereka menyediakan tempat, menyediakan pokoknya tempat ruang untuk dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaannya gratis gitu. Jadi kita welcome gitu kalau ada yang mau gitu. Begitu ya. Oke, kalau maksud saya ini tahap-tahap paling awal ya, ketika seseorang itu bingung apakah ini gejalanya itu begitu kan atau enggak, karena memang orang tersebut mungkin berada di lingkungan yang berbahaya ya atas hal ini. Lalu kemudian dia bingung nih, ini nih harus diperiksa kemana, kemudian begitu kan. Nah ini yang perlu ditanyakan ketika dia malu untuk datang ke puskesmas, ada nggak sih disiapin seperti konseling online tadi atau nomor handphone yang bisa dihubungi begitu sama masyarakat? Nggak ada ya? Belum ya? Ada Pas, ada. Oh ada ya? Ada. Itu biasanya mereka itu konseling via telepon itu ke saya biasanya. Jadi hanya sekedar teman-teman saya misalnya punya keluhan ini gitu dan lain sebagainya. Jadi kita edukasi via WhatsApp bahwa kalau untuk seperti itu memang perlu pemeriksaan lanjut yaitu ke puskesmas gitu. Edukasinya hanya seperti itu, karena itulah seperti yang saya ungkapkan bahwa tidak semua keputihan itu pasti infeksi menular seksual gitu. Jadi memang harus datang walaupun di awalnya di chat dulu gitu ya, Ibu Sumarni ya. Oke. Nah Ibu Wahyuni nih, saya mau kembali ke Bu Wahyuni, ketika di lapangan kendala apa sih yang dirasakan tim? Kalau kami dari promosi sih masih dalam rangka memberikan pendidikan seksual sejak dini. Mungkin kita ke anak sekolah. Jadi kalau yang ditemukan kasus-kasusnya kan biasa mereka langsung berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi kalau saya tuh tidak langsung menangani pasiennya, biasa kami memberikan penyuluhan. Nah, biasanya ke SMP, SMA ataupun tempat-tempat kampus mahasiswa. Nah, itu bagian dari tugas kami yang kalau ke lapangan. Ada kendala selama ini? Kalau untuk memberikan penyuluhan, kalau sekolah ini kan masih pandemi ya. Kalau tidak pandemi biasa kita ada kunjungan. Oh begitu. Ya untuk memberikan. Artinya pandemi sudah hampir 3 tahun ya, ulang tahun corona nih. udah nggak pernah ke lapangan lagi dong. Ada kemarin kita sudah merencanakan kalau memang ada tatap muka terbatas nih, dah mulai di istilahnya tahun ini tidak ada pandemi misalnya kan, buka lagi dah sekolahnya. Kita ada kunjungan untuk yang SMP SMA. Kita bentuk posyandu remaja. Sekarang juga kita akan memberikan penyuluhan termasuklah IMS ini, karena ini rentan juga untuk anak-anak remaja sekolah, jadi mereka harus kita berikan pendidikan seksual sejak dini. Oke. Ya. Artinya kendalanya hanya pandemi ya? Iya. Oke. Tapi salah satu juga yang menjadi media biasanya itu ini ya, Sintang Expo ya, kalau nggak salah ada stand-stand khusus ya untuk edukasi seperti ini ya dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas belum pernah? Kita kalau yang Sintang Expo, kalau dari Puskesmas sih belum ada ya. Cuma nggak tahu juga sih kalau memang dari Puskesmas lain atau Dinkes yang gitu mengadakan. ya? Soalnya saya pernah tuh melihat di Sintang Expo ada gambar-gambar yang kayak penyakit-penyakit yang mengerikan, terus di situ ada edukasi tulisan ya. Oke. Jadi pokoknya yang menjadi kendala itu adalah pandemi ya. Mohon maaf kita bicara tentang ini, kalau usia boleh di expose nggak sih Bu Sumarni, yang datang ke puskesmas lalu kemudian positif itu biasanya kebanyakan usia-usia berapa? Positif apa dulu ini? Positif IMS-nya. IMS-nya di usia-usia remaja ada juga usia klien-klien kita usia 16 tahun, 17 tahun ada juga yang di rentang usia reproduksi 20 lebih gitu kan, 30-an. Artinya itu belum punya pasangan yang sah begitu yang ada yang belum punya pasangan yang sah, udah pasti kalau 16 tahun kan pasti belum menikah gitu. Jadi di usia remaja itu banyak juga klien kita, dan banyak juga yang berulang dalam arti kata dia terus gitu, yang wajahnya yang muncul berobat gitu. Seperti itu. Oke.
ketika ini pasangannya juga di tes tadi ya. Iya. Ini berapa persen kemungkinan dia juga positif IMS? Kebanyakan atau? Kebanyakan sih iya ya Bu ya. Iya. 90-an% udah pasti. Ya. Artinya ini infeksi sangat-sangat mudah tertular begitu ya dokter ya. Iya. Oke. Ada hal-hal lain dokter yang ingin disampaikan tentang proteksi dalam kasus IMS ini? Untuk yang penularan secara langsung ya, secara langsung tadi saya bilang kalau untuk pekerja seks mungkin gunakanlah kondom ya. Kemudian kalau pada anak sekolah remaja kan juga lumayan ya kasusnya yang datang ke puskesmas ya. Iya. Sebaiknya jangan dulu masuk sekolah juga kan. Jangan seks bebas lah ya begitu. Dokter, tentang yang transfusi ini dokter ya, ini kan biasanya kalau pihak keluarga yang menerima transfusi darah itu kan nggak bakal ngecek lagi nih apakah orang yang transfusi ini sehat ataukah orang yang berpotensi ada infeksi menular seksual. Ini ada hal-hal yang dilakukan oleh tim kesehatan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau untuk transfusi itu memang tidak sembarangan langsung begitu ada yang mau donor langsung dikasih darahnya kan, itu tidak. Biasanya dari bagian transfusi itu tetap dilakukan semua pemeriksaan, termasuk di situ hepatitis B, C, termasuk HIV. Jadi bila didapatkan pada pasien tersebut dengan pemeriksaan hepatitis maupun HIV itu positif, biasanya darah itu tidak akan diberikan. Iya, yang mau saya tekankan sebenarnya penggunaan jarum suntik. Nah, kalau penggunaan jarum suntik ini misalnya pada orang-orang dengan pengguna narkoba ya, narkoba jenis suntik, biasanya kan mereka sering tukar-tukar nih pakai jarum suntik yang sama. Nah, biasanya misalnya pasien si A sudah misalnya positif HIV ataupun hepatitis, nanti bekas jarum suntiknya itu dipakai si B bisa tertular. Sebenarnya itu yang lebih mengerikan daripada untuk transfusi darah. Karena kalau transfusi darah sendiri ini kan diperiksa juga ya, dilakukan pemeriksaan kayak seperti yang saya jelaskan, dilakukan pemeriksaan bila terdapat hepatitis atau HIV, darah itu tidak akan diberikan. Artinya kalau jarum suntik ini sama dengan benda tajam lainnya dong dok? Iya. Seperti jarum tato? Iya, jarum untuk bikin tato, kemudian dari cukuran juga. Cukuran? Iya, makanya harus hati-hati. Silet? Silet, iya. Oh, semudah itu dokter? Iya, jadi sebaiknya memang kalau misalnya abangnya ya ke tempat pangkas rambut, sebaiknya memang siletnya minta diganti dulu sama sama abang salonnya. Oh. Iya, karena kalau misalnya pasien tersebut nih misalnya pelanggan yang sebelumnya, kita kan tidak tahu ya pelanggan tersebut ada sakit apa saja, misalnya saat disilet, saat dicukur ada luka sedikit, tidak perlu banyak, sedikit saja udah ada nih lukanya. Kemudian ke pelanggan berikutnya digunakan ternyata gunakan silet yang sama, terus luka lecet juga kan, itu kan sudah ada darahnya, jadi bisa menular melalui silet itu. Aduh. Iya, seram ya, Dok? makanya harus hati-hati. Minta, jadi kalau ke pangkas rambut mintalah ganti siletnya, ganti yang baru. Aduh, serem juga. Hal-hal yang sesimpel itu pun bisa membahayakan seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, sudah komplit sih yang kita bicarakan, pencegahan juga sudah ya. Lalu kapan ke puskesmas juga tadi sudah dijelaskan, dan orang-orang yang sampai hal ke sesimpel silet pun, dan sebenarnya hal sesimpel itu yang memang benar-benar harus diketahui oleh masyarakat ya dokter ya. Iya, betul. Karena biasanya orang yang nggak peduli, nggak tahu itu nggak akan aware tentang minta ganti silet tadi ya. Iya. Nah, ya udah cukur yang penting rapi gitu biasanya kan. Nah, takutnya orang sebelumnya itu berbahaya ya dok ya. Iya, betul. Oke, waktunya juga sudah hampir habis. Dokter mungkin boleh silakan menyampaikan closing statementnya di kesempatan sore hari ini sebelum nanti Bu Sumardi dan Bu Wahyuni. Kami persilakan dulu Bu Dokter. Ya, jadi saya hanya mau menyampaikan kalau misalnya ada di antara pendengar yang merasa memiliki resiko entah pekerjaannya atau mungkin juga pernah melakukan hubungan seksual seks bebas begitu ya.
mungkin tidak ada gejala karena pada wanita itu kan bisa terjadi carrier namanya ya. Apa Carrier tuh? itu artinya dia adalah pembawa tetapi tidak menimbulkan gejala. Nah, intinya bila merasa berisiko juga segera periksakan diri ke puskesmas ya. Itu saja. Apalagi kalau sudah memiliki gejala sebaiknya memang cepat diperiksakan. Oke, ya. Ini hanya mohon maaf dokter, ini hanya yang seks bebas atau orang yang sudah menikah pun ini juga disarankan untuk memeriksakan? Ya, karena ada juga ya pasien kita ya, Kak Sumarni, ibu rumah tangga ya Kak. Ya. Ada ibu rumah tangga, dia memeriksakan diri karena memang merasa artinya hubungan seksual dengan suaminya, artinya ya maaf suaminya sering jajan gitu misalnya. Ibunya juga memeriksakan diri ke puskesmas. Oke, itu juga wajib ya untuk Ya, memeriksakan diri ya iya, dokter wajib. ya. Silakan Bu Sumarni, closing statementnya. Kalau misalnya seperti yang Dokter Ica ungkapkan bahwa pada kelompok-kelompok berisiko, apakah diri pribadi ataupun pasangannya berisiko, silakan datang ke puskesmas. Rahasia dijamin. Puskesmas kita buka dari Senin sampai Jumat. Silakan datang, pemeriksaan gratis dan dijamin rahasia tidak bocor. Pada prinsipnya apabila ditemukan lebih awal, pengobatannya lebih cepat, resiko atau komplikasi selanjutnya itu lebih bisa ditekan, ya dok ya? Ya. Gitu. Jadi silahkan datang dan gratis, tidak ditarik biaya untuk pemeriksaan tersebut. Secepatnya lah pokoknya Ya, ya. Bu secepatnya. Sumarni. Bu Ayuni, silakan Bu Ayuni. Ya, kami dari promosi kesehatan untuk penanggulangan IMS tetap kita mulai dari konseling dan pendekatan perilaku, sekalian juga dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini. Jadi itu merupakan dari pencegahan primer untuk penanggulangan infeksi menular seksual. Ya, itu saja yang dari promosinya. Oke, Bu Ayuni, kalau misalkan ada, mohon maaf nih, ketua RT atau ketua RW Iya. yang merasa warganya berisiko, itu boleh datang ke puskesmas untuk minta edukasi begitu Boleh. dari tim? Boleh. Prosesnya? Malah kita sarankan mereka harus datang untuk memeriksakan diri biar lebih tahu secara dini penyakit yang diderita dia. Tapi kalau meminta tim dari Bisa. puskesmas untuk datang Bisa. langsung ke RT tersebut bisa ya? Bisa. Baik. Terima kasih Ibu Wahyuni, Bu Sumardi, dan Ibu Dokter Florentina Marisa. Iya. Dokter Ica ya panggilannya Ica. ya? Baik. Terima kasih untuk edukasinya di kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat semua, khususnya pendengar Pro 1 dan penonton YouTube RRI Sintang. Terima kasih sekali lagi pendengar dan penonton yang sudah menyaksikan kami di kesempatan sore hari ini. Kami akan lanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.